Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ba'd. Sumber terbesar dan terpenting dalam penafsiran Al-Quran adalah bahasa Arab. Allah dengan tegas dan jelas dalam 11 ayatnya mengatakan bahwa Al-Quran berbahasa Arab. Ini adalah identitas Al-Quran. Jadi yang dikatakan dengan Al-Quran adalah yang berbahasa Arab. Terjemah Al-Quran bukan Al-Quran, artinya tidak mengambil hukum Al-Quran. Ketika kita menyentuh tidak perlu wudu kalau yang disentuh adalah terjemahan. Kalau dalam sholat tidak boleh kita baca terjemahan, tapi harus dengan membaca Al-Quran yang berbahasa Arab. Kenapa? Karena terjemahan tidak bisa menulis atau menuangkan seluruh maksud daripada Al-Quran yang Allah turunkan dengan bahasa Arab. Allah jelaskan kurang lebih dalam 11 ayat dalam Al-Quran. Allah tegaskan dan jelaskan bahwa Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Allah berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kalian berakal, agar kalian berpikir. Oleh karena itu, seorang mufassir juga melihat arti dari sisi bahasa Arab. Nah, kemudian yang harus diketahui, tidak semua orang Arab, ya, atau sebelum saya bicarakan tentang orang Arab, saya ingin jelaskan juga bahwa setiap bahasa itu berkembang. Jadi bahasa Indonesia 50 tahun yang lalu tidak sama dengan bahasa Indonesia sekarang. Begitu pula dalam bahasa Inggris, begitu pula dalam bahasa Arab. Nah, Allah yang menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab menjaga bahasa Arab. Ini setahu saya adalah bahasa satu-satunya yang kalau kita mengartikan kata-kata tersebut, kita harus punya sumber, harus punya dalil bahasa. Ketika kita melihat sebuah arti kata, maka kita harus mengetahui makna atau arti daripada kata tersebut seperti diucapkan oleh orang Arab asli yang belum bercampur dengan orang-orang Ajam atau dengan orang yang non-Arab. Sehingga kata-kata tersebut artinya itu terjaga dan terpelihara, tidak berubah artinya sebagaimana arti saat Al-Quran diturunkan. Oleh karena itu, para ulama bahasa mengatakan bahwa orang Arab yang hidup pada tahun 150 Hijriah sampai sebelumnya, mereka adalah orang-orang yang merupakan dalil atau perkataan mereka yang bisa dijadikan hujjah, bisa dijadikan dalil sebagai orang-orang yang kita jadikan dalil untuk memaknai bahasa Arab. Jadi kalau ada orang Arab sekarang lahir di Arab, kemudian dia orang tuanya orang Arab, dia lahir tahun 1400-an, kita tidak ambil bahasanya sama sekali. Alasannya apa? Karena dia sudah terkontaminasi dengan orang-orang asing, dengan orang non-Arab. Jadi perkataan dia nol, tidak ada gunanya. Orang Arab yang hidupnya tahun 1000 Hijriah tidak kita ambil. Orang Arab yang lancar, sangat lancar berbahasa Arab, profesor dalam bahasa Arab, dia hidup tahun 700 Hijriah, tidak kita ambil. Orang Arab yang hidup tahun 300 Hijriah, sangat lancar, ulama bahasa, seorang profesor, mengerti bahasa Arab dengan sangat baik, tidak kita ambil. Siapa yang diambil? Orang yang hidup 150 sampai sebelumnya. Tidak peduli dia kafir, dia murtad, dia muslim atau bukan muslim, semuanya merupakan hujjah atau dalil untuk bahasa Arab, untuk memaknai bahasa Arab, karena mereka hidup belum terkontaminasi oleh orang asing. Jadi yang kita bicarakan di sini bukan keimanan, tapi yang kita bicarakan adalah bahasa mereka. Oleh karena itu Abu Jahal perkataannya dalil untuk kita mengartikan Al-Quran, walaupun dia orang kafir, walaupun dia dijamin masuk neraka, tetap perkataannya sebagai dalil di dalam memaknai bahasa Arab dengan benar. Abu Jahal, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Abu Lahab, kemudian Khalid bin Walid,
sahabat yang dijamin masuk surga, musuh-musuh Rasulullah yang dijamin masuk neraka. Semuanya dalil untuk memahami bahasa Arab. Alasannya apa? Mereka hidup di lingkungan yang belum tercampur aduk dengan orang asing, sehingga bahasa mereka murni. Kalau kita ingin lihat Al-Quran, di dalam Al-Quran misalkan ada satu kata as-sayyarah. As-sayyarah apa artinya? Kalau diartikan zaman sekarang, kalau kita belajar bahasa Arab, maka kita akan mengartikan as-sayyarah artinya mobil. Apakah zaman dulu tidak ada mobil? Apakah kita akan artikan mobil? Itu contoh yang sangat mudah dan gampang ingin saya beritahukan. Nah, ada bahasa Arab, tentunya ketika kita salah mengartikan, maka nanti akan salah di dalam akidah, di dalam fikih, di dalam ilmu-ilmu lainnya. Kalau sudah salah dalam mengartikan bahasa. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendukung pendapat kita, kalau kita ingin mengartikan sesuatu dalam Al-Quran, wajib arti tersebut adalah arti yang murni yang dipahami oleh orang Arab pada zaman Al-Quran turun. Nah, oleh karena itu para mufassirin, orang ahli-ahli tafsir, mereka mempelajari syair-syair jahiliyah, syair penyair Arab yang jahiliyah, beriman tidak beriman itu bukan bahasan kita. Yang dipelajari adalah kata-katanya, apa arti kata ini, mereka gunakan untuk apa maksud daripada penggunaan kata tersebut. Nah, ini penting untuk dipahami. Jadi dengan cara seperti itu, maka bahasa Al-Quran sangat terjaga artinya, dan juga bahasa Arab pun terjaga dengan adanya Al-Quranul Karim. Nah, berbeda dengan bahasa lainnya, kita bahasa Indonesia ada namanya ejaan yang disempurnakan. Bible misalkan, karena mereka tidak punya bahasa asli, sehingga mereka terjemahkan dengan terjemahan yang berbeda-beda. Karena memang kalau penterjemah ada perbedaan, itu pasti. Oleh karena itu, nanti insya Allah pada saat kita menafsirkan Al-Quran, kita akan bisa membedakan antara penafsiran secara langsung lewat bahasa asli, yaitu bahasa Arab, dengan penafsiran lewat terjemahan akan berbeda. Kita akan lihat nanti. Jadi kalau ada perbedaan terjemahan, tidak ada masalah. Kenapa? Karena kita katakan bahwa terjemah Al-Quran bukan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Yang dimaksud dengan Al-Quran adalah yang berbahasa Arab. Terjemah Quran boleh untuk membantu memahami Al-Quran, tapi bukan dia Al-Quran. Jadi jangan sampai kita salah paham terhadap hal ini. Karena ketika ada kesalahan terjemahan, bukan berarti ada kesalahan dalam Al-Quran. Ketika ada perbedaan terjemahan, maka bukan berarti ada perbedaan dalam Al-Quran. Itu harus dipahami. Ya, karena yang Allah jaga bukan terjemahan, tapi yang Allah jaga adalah Al-Quran yang berbahasa Arab. Mudah-mudahan jelas. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.